Terus si ibunya protes ya, ibunya merasa sangat nggak logis ya kalau misalnya anaknya malah kalah dari yang hasilnya kayak gini. Panitianya pakai ngomong apa? Nggak mungkin lah masa anak TK bisa gradasi loh. Kok malah dia sepele sama anak TK? Kasus lomba mewarnai di PAUD Mutiara Batang mendadak menjadi sorotan setelah sejumlah orang tua memprotes keputusan juri yang dianggap tidak objektif. Beberapa karya terbaik justru didiskualifikasi karena dinilai terlalu rapih dan dicurigai bukan hasil murni anak, meski tidak ada bukti langsung yang menguatkan dugaan tersebut. Banyak anak mengikuti lomba dengan kemampuan yang memang berkembang pesat karena terbiasa berlatih dan mengikuti kursus seni. Ketidakpekaan panitia terhadap perkembangan kemampuan anak zaman sekarang membuat publik mempertanyakan profesionalitas penyelenggara. Setelah ramainya kritik di media sosial, seorang ibu akhirnya memberikan klarifikasi bahwa panitia sempat melempar wacana mengulang lomba, namun tidak pernah memberi kepastian. Ia merasa tantangan dari panitia untuk memviralkan kasus ini justru menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab. Sang ibu menilai juri meremehkan kemampuan anak usia dini dengan asumsi bahwa teknik rapi atau gradasi pasti dibantu orang tua. Padahal lomba berbayar ini memiliki panitia yang cukup banyak untuk mengawasi proses secara adil. Ketidakjelasan keputusan panitia mempertegas dugaan bahwa penilaian dilakukan secara serampangan. Jadinya diulang lagi apa enggak? Ini ya, kalau misalkan dari panitia dan jurinya kemarin katanya perlombaannya mau diulangi. Nah, setelah saya pulang ada yang nyeletuk dari panitia. Gimana tuh? Orang itu punya videonya. Ya udah, nggak apa-apa diviralin ya. Makanya saya sudah nunggu satu hari ya, nggak ada kabar dari sana apapun. Terus saya up media karena sananya nantangin mau nggak apa-apa diviralin gitu ya. Saya up di media pun masih masih saya tutup mukanya ya, saya masih tutup mukanya, saya minta kejelasan lagi dari sananya masih tetap nyolot ya. Itu tuh orang sudah dikasih tahu tapi tetap aja mau viralin ya. Bukan gimana-mana ya, soalnya apa, biar nggak tuman. Ini soalnya seorang penyelenggaranya itu dari sekolah PAUD, di mana mereka itu mengkerdilkan kemampuan anak ya, di mana mereka itu mengkerdilkan kemampuan anak dan penilaiannya berdasarkan pemikiran juri sendiri bahwa anak TK itu nggak bakal bisa gradasi dan pasti ya, berargumen asumsi sendiri pasti bahwa yang gradasi itu pasti dibantu. Padahal di sana itu ya, padahal itu lomba berbayar. Panitianya banyak. Pesertanya itu KB-nya itu cuma 25 ya. Dan TK-nya itu cuma 100. Panitianya itu banyak. Masa bisa menyimpulkan bahwa yang bagus pasti dibantu, yang nggak bagus nggak dibantu? Kan nggak bisa kayak gitu. Di lapangannya banyak yang nggak bagus dibantu, itu malah lebih banyak, karena yang bagus itu anak-anaknya bisa lebih siap, anak-anak biasanya lebih siap dalam mengikuti lomba. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya opo sih, sewis digawe gumun ibu dari peserta anak TK yang gambarannya tuh bagus tapi malah digagalkan sama penyelenggaranya. Terus malah yang menang tuh yang gambarannya jelek. Alasannya apa? Kayak nggak percaya kalau sebagus ini tuh karya anak TK. Padahal itu on the spot. Maksudnya nggak dikerjain di rumah gitu loh. Ngerjainnya ya di tempat itu lah. Apa ya, nggak diawasi sama panitianya? Kok bisa-bisanya bilang kalau itu nggak lolos gitu loh. Kan lucu gitu loh.
Dan setelah aku lihat dari akun ibunya ini, memang anaknya tuh kalau mewarnai itu bagus gitu loh. Memang punya bakat di situ. Terus untuk panitia lomba, kalau belum siap menjadi juri, nggak usah jadi juri deh. Kalau kalian mainnya masih circle-circle yang ya memang sering melakukan hal semacam itu, atau tidak suportif, atau memang tidak punya kualitas tinggi, ya udah nggak usah jadi juri. Yang kayak gini-gini tuh real. Saya juga pernah merasakan ketika sekolah dasar gitu ya. Saya gambar kaligrafi bagus, saya gambar itu dengan penuh kesukaan gitu ya, dengan sungguh-sungguh, sampai guru saya sampai bilang, kayaknya nggak mungkin deh kamu bisa gambar kayak gini. Nih, cara pikir seperti ini nih yang kemudian seringkali membunuh orang-orang yang mau bertumbuh. Tolonglah orang-orang kayak gini nih, udahlah, gak usah jadi juri. Kalau memang nggak siap jadi juri mah, main yang jauh ya, jangan circle-nya yang rusak ya. Kalau nggak siap jadi juri, nggak usah jadi juri. Waduh, juri ini nggak percaya kalau ini karya anak TK. Jadi gini ceritanya, sebuah perlombaan mewarnai digelar oleh pihak PAUD, yang mana para juri nggak percaya dan protes ke orang tua anak bahwa nggak mungkin anak TK bisa mewarnai sebagus ini. Sehingga dari juri dan panitia ini menduga bahwa mewarnai tersebut bukan karya dari anak itu sendiri, melainkan dibantu oleh orang tua, seakan para juri dan panitia meremehkan kemampuan si anak. Semua karya anak yang bagus yang ikut perlombaan didiskualifikasi karena dituduh dibantu oleh orang tua. Banyak netizen juga yang mengomentari hal ini. Anak TK zaman sekarang sudah pandai mewarnai, karyanya juga bagus-bagus. Pertanyaannya ya, waktu mewarnai, para juri pada ngapain ya? Masa sih nggak tahu apa yang dilakui si anak? Gimana pendapat kalian teman-teman? Jadi juara karena terlalu jago. Nih ya, seorang juri ragukan hasil lomba mewarnai anak TK karena gradasi warna yang dianggap terlalu bagus. Yang pertama, ini konsep lombanya kayak gimana? Apakah ditunggoni juri atau setor ya? Setor hasil karya gitu. Kalau setor hasil karya, oke lah kalau jenengan-jenengan ini curiga. Tapi kok coba lihat gambar-gambar ini deh. Ini hasil dari anak TK nih. Tuh ya, hasil anak 5 tahun. Tuh jurinya kurang jauh katanya mainnya. Ini juga anak TK. Ini juga anak TK. Masya Allah, ini juga anak TK. Ini juga anak TK. Ini kayaknya, iya ini anak TK juga ya kayaknya itu. Pantainya, gradasinya guys. Ini juga tuh gambaran anak TK. Ini juga, banyak banget ya. Dah terakhir dah. Nih, ini juga nih ya. Ini hasil anak TK, mamanya belum tentu bisa gradasi, ya benar. Terus story di TK anakku juga, aku kaget di tembok-temboknya tuh ini beneran gambaran anak TK bisa bikin gradasi kayak gini. Perasaan gambar anakku bosok-bosok gimana gitu. Jadi buat juri-juri nih ya, ini konsep lombanya kayak gimana? Apakah memang setor atau ditunggoni juri? Kalau ditunggoni juri, jurinya ngapain aja? Kenapa nggak melihat proses anak ini menggambar kayak gini gitu? Maksudnya ya. Dan ini emang bagus. Cuman anak TK yang lain tuh banyak yang bisa bikin lebih bagus daripada ini loh. Jadi kalau dibilang ini level gradasinya tidak selevel anak TK, enggak. Jurinya lupa kalau di luaran sana banyak ini kali ya, les menggambar kali. Terus kalau anaknya emang punya bakat, kenapa dipertanyakan? Sebelumnya ini ya gambarnya, gambar anaknya. Yang ini juara satu yang terpilih ya. Ini anak yang ditolak. Nih gue seneng nih. Mas, harusnya udah melek zaman sekarang. Gua zaman dulu waktu gua masih TK, gradasi dan pewarnaan seperti itu udah biasa. Kadang di sekolah itu ada anak-anak yang memang punya kemampuan khusus ya dalam bidang menggambar. Termasuk gua, alhamdulillahnya. Sampai itu pun konsisten sampai gua SD dapat juara 1 Microsoft Paint, dan sekarang gua udah jadi graphic designer. Buat gambar kayak gitu tuh udah biasa, Mas. Apalagi zaman sekarang, anak-anak tuh udah melek internet. Mereka bisa belajar dari TikTok, video-video di TikTok, atau mungkin memang di sosial media lain. Yang kocak, alasan yang mereka pakai itu parah banget. Alasan mereka karena gambar anaknya itu terlalu bagus, terlalu rapi, dan pewarnaannya
mereka nggak percaya anak kecil bisa ngelakuin itu. Dan yang parahnya lagi, mereka itu selain nggak percaya, mereka nantangin kalau mau viralin, silakan viralin. Yang juara satunya gambarnya tuh warnanya keluar-keluar. Kalau menurut gue sih, mereka yang nggak siap buat ngadain lomba. Kalau mereka nggak bisa ngadain lomba dengan format submit karya, ya lakuin lomba yang buat karyanya langsung di tempat, lombanya langsung gambar di tempat. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Aduh, ya ampun, gede banget barusan lewat di FYP. Nih kalian lihat guys, ini ada lomba mewarnai, ini hasilnya treng. Nah, ini yang juara satunya kayak gini oleh panitianya, yang bagusnya kayak gini. Terus si ibunya protes ya, ibunya merasa sangat nggak logis ya kalau misalnya anaknya malah kalah dari yang hasilnya kayak gini. Panitianya pakai ngomong apa? Nggak mungkin lah masa anak TK bisa gradasi loh. Kok malah dia sepele sama anak TK? Anak TK zaman sekarang sudah pinter gradasi, pakai tablet lagi, bukan cuma pakai krayon. Kenapa malah dia yang panitia itu malah nggak tahu kalau misalnya anaknya bisa? Tadi waktu mereka mewarnai, apa nggak dilihat itu anak mewarnai sendiri, malah dibilang boleh ntar kita ulangi, dikit-dikit kita viralin aja dah semuanya. Saya sudah capek banget ya dengan ketidakadilan dan juga apa tuh kayak nepotisme ya. Masa tingkat TK aja sudah nepotisme untuk mendapatkan juara satu, hasilnya kayak tadi. Aduh ya ampun, please deh kita viralin aja semuanya dah, supaya itu yang panitianya tuh kelihatan tadi mukanya. Nah gimana sih, wajar ya seorang ibu. Kalau saya biasanya kan banyak tuh yang netizen ngomong, apalah ibunya tuh protes. Kalau kayak gini nih perlu loh protes, kita nggak bisa apa-apa tuh cuma terima doang. Coba lah lihat ibunya kan bukan nggak terima anaknya kalah, tetapi anaknya dikalahkan oleh hasil yang kayak gini, ngerti ya. Dan yang lucunya panitianya pakai ngomong, anak TK kok udah bisa gradasi lah. Terus juga dia mencurigai kalau misalnya anak TK tuh tadi belum tentu dikerjain sendiri. Kenapa nggak tengok tadi waktu lomba mewarnai, kan biasanya terpampang nyata kayak gitu ya, nggak di semua kita bisa temenin orang tuanya juga duduk di belakang, kan biasanya begitu ya. Kalau ada orang tua yang mendekat kan panitia udah kelihatan begini. Guys, zaman sekarang kalau ada kita lihat yang ketidakadilan gitu, viralin. Kita capek banget dengan selalu kalah oleh ada orang dalam. Muak banget rasanya ya, dari hal terkecil aja sudah dipermainkan. Bagus ya ibu-ibu, itulah gunanya kita punya sosial media ini, kita pakai viralin.